tapi karena tidak adanya pembuktian, ya gimana juga perkosaan ada pembuktiannya ya. Jadi kalau gara-gara hanya terbatasnya alat bukti, maka si korban disuruh mencari alat bukti untuk penanganan korban. Nah, kadang-kadang institusi pendidikan dia tidak mengeluarkan, tapi dengan cara diksi yang berbeda meminta anak untuk pindah sekolah. Kerabat Andalas TV, baru-baru ini kita dicengangkan dengan berbagai kasus pelecehan seksual terhadap anak, terutama anak-anak perempuan. Dan itu terjadi di kota yang kita cintai. Ketika dia menjadi korban lalu melapor kepada orang tua, melapor kepada paman, dan melapor kepada kakak, justru perlakuan yang tidak baik yang didapatkan. Lalu kemanakah mereka harus melapor? Untuk itu kita akan berbincang dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, yaitu Uni Yefri Heriani. Uni, apa kabar Uni? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya? Sehat. Sehat selalu ya. Uni, baru-baru ini kan kita dicengangkan dengan berbagai kasus ya. Kalau di Kota Padang itu kalau nggak salah, peningkatan kasus terjadi cukup signifikan. Dan paling heboh itu kan terakhir itu ada bocah berumur 7 tahunan, 6-7 mendapat perlakuan yang tidak baik dari paman dan dari saudara-saudaranya. Bagaimana mestinya pelayanan yang diberikan atau perlindungan pelayanan yang diberikan untuk anak-anak yang seperti itu atau korban-korban secara keseluruhan lah. Iya ya, jadi memang dengan seperti dulu ditahu ya, dengan latar belakang saya yang mendirikan satu crisis center untuk isu kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap anak, menjadi sesuatu yang tak bisa lepas ya dari apa yang saya lihat di waktu. Tapi sekarang itu tentu sebagai yang pernah mendampingi anak korban kekerasan gitu, termasuk perempuan korban kekerasan dan anak perempuan di dalamnya tentunya gitu ya, kita merasakan bahwa setiap korban kekerasan tersebut perlu mendapatkan akses dari berbagai penyelenggara pelayanan publik. Di antaranya dia butuh melapor ke polisi misalnya gitu ya, untuk mendapatkan perlindungan hukum, untuk mendapatkan keadilan hukum, maka laporan itu ke polisi. Berikut mereka juga membutuhkan layanan kesehatan baik fisik, psikologis untuk pemulihannya gitu. Nah, mereka juga membutuhkan layanan terkait dengan bagaimana keberlanjutan pendidikannya. Juga bagaimana meningkatkan keberdayaannya, itu menjadi bagian yang terpenting. Jadi yang paling dekat itu biasanya ada layanan kesehatan, ada layanan pendidikan, dan ada layanan di kepolisian, serta layanan sosialnya gitu ya, untuk keberdayaannya. Jadi misalnya dukungan terhadap peningkatan ekonomi keluarga dan segala macam dari melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh dinas sosial. Nah, kita dari waktu ke waktu melihat bahwa upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap dukungan bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, termasuk di dalamnya anak perempuan dan anak secara keseluruhan korban kekerasan seksual, dari waktu ke waktu semakin membaik. Walaupun membaiknya itu kita belum bisa puas. Iya kan? Membaiknya itu karena itu terjadi juga kan? Terjadi juga, pencegahannya belum begitu maksimal. Iya, belum begitu maksimal atau komprehensif kita lakukan gitu.
Nah, tetapi ketika terjadi apa sih, bagaimana sebetulnya institusi-institusi yang diantaranya kita sebutkan tadi itu memastikan bahwa mereka betul-betul mendapatkan layanan yang dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimana pertama, layanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas misalnya memberikan dukungan kepada mereka, memastikan setiap pemeriksaan yang dilakukan itu terintegrasi dengan pemeriksaan apakah dia menjadi korban kekerasan seksual. Kadang-kadang gini, si anak atau keluarga tidak melaporkan, tidak datang ke sebuah layanan kesehatan mengadukan bahwa anaknya korban kekerasan seksual. Karena malu di kampung. Tapi malu. Tapi tabu juga kan itu dia. Tetapi melaporkan bahwa anaknya sakit perut, anaknya nggak mau tidur, anaknya menangis terus gitu ya. Nah, sehingga si petugas kesehatan juga memeriksa hanya sakit perutnya. Tapi ke depan gitu ya, kita perlu layanan yang komprehensif. Sakit perut kenapa? Apa bagian mananya di perut sakit? Itu perlu memastikan bahwa si anak betul-betul mendapatkan dukungan gitu ya, Bapak. Atau kalau misalnya memang mereka melaporkan bahwa sudah terjadi perkosaan, maka petugas layanan kesehatan hendaknya segera memberikan dukungan. Tidak menjudge dulu, tidak menyalahkan dulu, baik menyalahkan ibu, bapak dan keluarga lainnya, apalagi korbannya. Gitu. Karena itu hal yang paling penting kita pastikan, merangkul dan memberikan bantuan layanan yang ada di institusi kita, misalnya kesehatan. Ketika memang ditemukan bahwa si anak atau memang dilaporkan si anak merupakan korban perkosaan, korban kekerasan seksual secara keseluruhan atau di kekerasan seksual yang termasuk di dalamnya itu ada pelecehan gitu ya, maka selain kita memberikan dukungan penanganan kesehatan, penyelenggara juga harus segera mengkoneksikan, menghubungkan korban kepada layanan-layanan yang lain. Dia harus melapor ke P2T P2A yang ada atau UPP yang bertugas khusus untuk penanganan perempuan korban kekerasan atau anak korban kekerasan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya. Nanti juga harus ada prosedur penanganan yang tepat sehingga reviktimisasi tidak terjadi pada anak korban kekerasan seksual ataupun perempuan korban kekerasan seksual di layanan yang kita miliki. Maka standar layanannya pun harus dipastikan kita punyai. Termasuk perlindungan terhadap korban itu ya? Iya, termasuk di dalamnya itu perlindungan. Dan juga menghubungkan mereka ke bagaimana proses hukum juga dapat dilakukan agar si korban mendapatkan keadilan hukum dan perlindungan hukum atas tindakan perkosaan atau kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya gitu. Nah, di masing-masing institusi itu tentu kita mengharapkan punya standar pelayanan yang jelas sehingga tak ada satupun korban yang harus pulang karena dalam tanda kutip ditolak ketika dia melapor atau mengadukan. Karena ada juga kan korban perkosaan langsung mengadu ke kepolisian. Tapi karena tidak adanya pembuktian, ya gimana juga perkosaan ada pembuktiannya ya gitu ya. Nah, jadi kalau gara-gara hanya terbatasnya alat bukti, maka si korban disuruh mencari alat bukti. Padahal yang bertugas mencari alat bukti adalah aparat penegak hukumnya, kecuali kalau korbannya memang punya alat bukti itu. Jadi dia membantu memastikan alat buktinya itu ada. Karena kalau dia nggak punya, maka yang mencarikannya itu adalah kawan-kawan aparat penegak hukum. Dan tidak jarang di berbagai kasus-kasus tindakan kekerasan seksual yang salah satu bentuknya itu perkosaan,
korban dimintai uang untuk misalnya transportasi untuk mencari pelaku, mencari bukti lah ya. Iya. Itu sebetulnya tindakan yang tidak yang tidak baik di penyelenggara pelayanan publik. Ini salah satu itu ada contoh, juga terjadi ya. Ada, jadi masih ditemukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, ini kan permintaan uang ya dengan alasan nggak ada anggaran tersedia. Sayang sekali penyelenggara pelayanan publik yang sangat sangat dekat untuk melakukan penanganan korban kekerasan seksual ini, yang menyadari atau yang tahu bahwa kasus ini meningkat dari waktu ke waktu, tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan korban. Itu sangat disayangkan. Mestinya harus dialokasikan ya. Mestinya ada alokasi anggaran untuk penanganan perempuan korban kekerasan atau anak korban kekerasan tersebut. Itu yang menjadi bagian yang perlu kita pastikan. Jadi menyediakan anggaran bagi penyelenggara pelayanan. Jadi kan kita lihat tuh kebutuhan korban kekerasan seksual, maka penyelenggara layanan harus memastikan satu, fasilitas yang tersedia itu menjawab kebutuhan dari si korban itu sendiri. Yang kedua, fasilitas tersebut, layanan tersebut harus memastikan bahwa tersedia tenaga atau petugas yang berkompeten. Itu menjadi bagian yang terpenting, dan tadinya itu memang jelas mekanisme dan prosedurnya gitu. Nah, itu kan memang membutuhkan anggaran yang cukup dari waktu ke waktu, sehingga nggak ada lagi alasan kita karena tantangan A, B, C, dan D kita tidak memberikan pelayanan bagi anak perempuan dan perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Di antara contohnya itu yang baru-baru terjadi itu adalah perkosaan yang akhirnya tidak mendapatkan layanan untuk mereka memastikan haknya untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan perlindungan, dan juga tentunya mendapatkan pemulihan nama baik atau pemulihan psikososialnya gitu ya, pemulihan psikososialnya karena pasti orang sekeliling sudah tahu ya. Iya, betul. Dan satunya lagi itu yang sering terjadi, jamak terjadi bagi anak korban kekerasan seksual, terutama anak perempuan, dia akhirnya harus dalam tanda kutip dikeluarkan dari sekolahnya. Nah, itu sebetulnya tidak boleh terjadi. Penyelenggara pelayanan, khususnya institusi pendidikan, tidak boleh mengeluarkan anak yang jadi korban kekerasan seksual gitu. Kita kalau di Sumatera Barat sebetulnya punya perda terkait dengan itu gitu ya. Perda yang lahir pada tahun, seingat saya itu tahun 2013. Nah, perda nomor 6 tahun 2013. Nah, memastikan bahwa anak korban kekerasan dilarang atau tidak boleh diberhentikan. Nah, kadang-kadang institusi pendidikan dia tidak mengeluarkan, tapi dengan cara diksi yang berbeda, meminta anak untuk pindah sekolah. Pindah sekolah dengan alasan untuk nama baik sekolah. Nah, itu menjadi supaya tidak dibully juga katanya kan. Kalau agar anak tidak dibully, artinya kita harus memastikan perlindungan untuk anak, gitu ya. Nah, bukan mengeluarkan. Kalau misalnya nama baik sekolah, justru sekolah itu semakin baik atau kampus itu semakin baik ketika dia memberikan perlindungan kepada anak perempuan korban kekerasan seksual atau perkosaan. Jadi selain pelayanan proses pemulihan tadi ini, jadi ada juga pelayanan lanjutannya yang seperti pendidikan tadi. Iya. Yang harus diperhatikan ya. Iya, karena memastikan kalau dia anak, memastikan bahwa dia tidak putus sekolah karena dia menjadi korban. Nah, dia nggak putus sekolah. Atau tidak bersekolah ya. Ya, apalagi kalau dia tidak bersekolah gara-gara dia menjadi korban. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka sudahlah jatuh
tertimpa tangga pula. Masa depannya menjadi tidak jelas kan, padahal yang namanya pemulihan bagi bagi anak korban kekerasan seksual diantaranya itu memastikan pendidikannya itu semakin membaik dari waktu ke waktu gitu ya, karena itu salah satu yang akan membuat dia menjadi bisa melakukan, kalau kita berubah nasibnya gitu ya, dia semakin berdaya karena dia memiliki pendidikan yang baik untuk masa depannya yang lebih baik. Oke, ini terakhir, apa pesan ini untuk keluarga lah ya? Karena sering terjadi itu kan di keluarga ya. Keluarga, kalau saya bilangnya keluarga seperti tidak aman lagi bagi anak-anak itu. Ya. Apa pesan ini terakhir untuk para keluarga supaya anak-anak perempuan menjadi terlindungi? Oke. Tapi pertama tentu kita pesan kepada penyelenggara pelayanan dulu ya. Penyelenggara pelayanan seperti tadi yang kita sampaikan, hendaknya penyelenggara pelayanan yang punya kewajiban melakukan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Contohnya yang baru-baru ini adalah perkosaan gitu ya, terjadi di Sumatera Barat seperti tadi Bu disampaikan. Perlu memastikan bahwa penyelenggaraan layanan publik yang kita siapkan itu betul-betul menjawab kebutuhan korban agar dia betul-betul di dalam proses penanganan kita itu mendapat pemulihan. Jadi proses pemulihannya itu terjamin gitu. Itu satu. Dan institusi aparat penegak hukum tentu prosesnya memastikan bahwa si anak itu tidak direviktimisasi, itu menjadi penting. Tidak terjadi impunitas terhadap pelaku. Jadi pelaku dibiarkan sementara anak tidak dipulihkan gitu ya. Itu menjadi bagian yang juga tanggung jawab dan kewajiban kita bersama-sama. Termasuk juga penyelenggara layanan pendidikan memastikan setiap anak korban kekerasan seksual tetap mendapatkan pendidikan hingga dia mencapai tingkat tertinggi dari pendidikan itu sendiri gitu ya. Jadi akses pendidikan, sehingga akses pendidikan mereka itu untuk dia bisa mengakses pekerjaan ke depan itu menjadi bagian yang kita support mereka gitu. Bagaimana caranya? Tentu dengan membangun perencanaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Perbaikan sudah terjadi, tentu harapan kita perbaikan itu lebih menjawab lagi kebutuhan dari korban dan keluarga korban juga tentunya gitu. Nah, bicara tentang keluarga, tentunya upaya keluarga untuk melakukan berbagai kerja-kerja pencegahan yang di atasnya juga pasti pemerintah akan menyiapkan strategi pencegahan agar tidak terjadi berbagai tindak kekerasan seksual di ruang publik ataupun di dalam rumah, karena ternyata yang paling banyak juga di dalam rumah terjadi perkosaan tersebut gitu ya. Maka satu, keluarga harus memastikan anak sejak kecil menghargai tubuhnya dan menghargai tubuh orang lain. Oke. Orang yang lebih dewasa memastikan perlindungan terhadap anak. Bukan mengeksploitasi anak. Melindungi dalam artian mereka menjadi aman, terhindar dari berbagai kasus atau tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Di antaranya itu perkosaan, itu dia terhindar dari hal seperti itu, dan keamanan itu menjadi bagian yang selalu dijamin oleh keluarga. Itu satu. Jika terjadi, maka karena sudah banyak terjadi, anak juga diajarkan untuk melawan, lari, menyatakan tidak, dan juga melaporkannya segera. Jadi tidak mendiamkannya. Ketika anak melapor, jangan anak dimarahi, tapi rangkullah dia, beri dukungan sehingga dia betul-betul mendapatkan rasa nyaman dan mau mengadukannya, dan kita juga akan mendapatkan proses yang lebih baik ketika anak nyaman untuk mengakses layanan-layanan yang harus diterima oleh anak untuk mendapatkan penanganan yang cepat bagi mereka. Semoga itu terwujud. Amin. Oke, Uni, terima kasih Uni. Sama-sama Bu. Demikian Kerabat Dallas TV, perbincangan kita dengan Ketua
perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Uni Yefri Heriani. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.